Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran biologi. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang aliran energi dalam ekosistem. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, lalu ke konsumen primer, lalu ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke pengurai di dalam tanah. Siklus ini berlangsung dalam ekosistem. Pertama-tama, aliran energi dimulai dari produsen, di mana produsen merupakan makhluk hidup yang mampu menangkap energi matahari untuk kegiatan fotosintesis, sehingga dapat menghasilkan materi organik yang berasal dari materi anorganik. Lalu, konsumen merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi dalam bentuk materi organik, di mana konsumen akan memakan produsen, yang berupa materi organik untuk kelangsungan hidupnya. Konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu konsumen primer, yang memakan produsen, lalu konsumen sekunder, akan memakan konsumen primer, dan konsumen tersier, akan memakan konsumen sekunder. Lalu, dekomposer merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanannya, dengan cara menguraikan senyawa-senyawa organik, yang berasal dari makhluk hidup yang sudah mati. Dekomposer berperan mengembalikan materi ke lingkungan abiotik, dan digunakan kembali oleh tumbuhan hijau atau produsen. Rantai makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Coba perhatikan siklus berikut ini, di mana terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Pertama-tama tumbuhan dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular. Jika ular mati, maka akan diuraikan oleh cacing, di mana cacing berperan sebagai dekomposer yang mengubah ular menjadi zat hara, di mana zat hara akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu, rantai makanan memiliki dua tipe dasar. Yang pertama, rantai makanan rerumputan, atau grazing food chain, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya. Contohnya pada gambar, di mana tumbuhan dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh katak, lalu katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Yang kedua, rantai detritus, atau detritus food chain, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivor. Contohnya, serpihan daun akan dimakan oleh cacing tanah, lalu cacing tanah dimakan oleh ayam, dan ayam akan dimakan oleh musang. Jaring makanan. Dalam kenyataannya, ekosistem jauh lebih kompleks. Tumbuhan tidak hanya dimakan oleh satu jenis herbivora, dan herbivora tidak hanya dimakan oleh satu jenis karnivora. Itulah mengapa kita memiliki jaring-jaring makanan, yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Berikut contoh dari jaring-jaring makanan, dapat dilihat bahwa gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan akan menciptakan jaring-jaring makanan. Perbedaan utama antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah di mana rantai makanan menggambarkan hubungan makan dan dimakan secara linear, sedangkan jaring-jaring makanan lebih kompleks karena organisme bisa memakan lebih dari satu jenis organisme. Demikianlah pembahasan tentang materi aliran energi dalam ekosistem. Semoga kamu dapat memahami betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam kita. Sampai jumpa pada penjelasan materi selanjutnya. Sekian, terima kasih.